Hai Sobat Pencinta Catur, dari lanjutan babak keempat European Chess Club Cup 2022. Ini merupakan turnamen catur antar klub catur di Eropa yang diadakan di Austria dari tanggal 3 sampai 9 Oktober secara langsung. Teman-teman, juara dunia catur Magnus Carlsen setelah kemarin di babak ketiga istirahat, akhirnya kembali main di babak keempat ini berhadapan dengan Hari Krishna Pentala dari klub Navibor Chess Club, yaitu klub catur dari Ceko, sedangkan Magnus membela klub asal negaranya, Overspill Chess Club, Norwegia. Langsung saja kita bahas karena Magnus di permainan ini sangat menarik, kembali lagi bermain dengan tactical dan memainkan endgame yang sangat luar biasa. Teman-teman harus belajar dari partai ini karena banyak daging yang akan kita santap, pelajaran yang akan kita serap. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Juga like video ini teman-teman, supaya RL Chess makin banyak menjangkau sobat pencinta catur Indonesia lainnya. Memulai dengan langkah pembukaan Inggris, Sempat, kemudian Hari Krishna Pentala, Grandmaster India yang elo ratingnya juga cukup tinggi, 2700, yang sering banget melanglang buana di Eropa, menjawab dengan langkah E5, putih G3, dengan variasi King English, variation dalam pembukaan Inggris, Magnus coba memplot gajah Fianchetto. Hari Krishna menjawab dengan langkah C6, putih D4, hitam gajah ke petak B4. Boom! Baru 3 langkah, hitam sudah skak aja ya. Ya, kemudian putih menjawab dengan langkah gajah D2. Hitam menukar gajah, menteri memukul gajah, dan hitam D6. Putih kuda C3, hitam kuda F6, putih M4. Hitam melakukan rokade, putih kuda G ke petak E2, dan hitam mendobrak dengan langkah B5. Kemudian putih merespon dengan pion memukul pion, dan mencegah langkah B4 dengan A3. Ya, karena kalau kuda memukul pion di petak B5, maka pion di petak E4 juga akan jatuh milik pemain putih. Hari Krishna Pentala tidak berhenti, dia langsung lakukan serangan kembali dengan langkah A5, putih gajah G2. Hitam gajah B7, putih lakukan rokade dan hitam menyerang dengan langkah B4. Pion memukul pion, kuda masuk ke petak D5. Kelihatan ya bahwa Hari Krishna Pentala juga tidak ingin menampilkan permainan bertahan melawan juara dunia catur. Dan respon dari juara dunia catur, merespon serangan dari lawannya, dia tetap tenang dan lakukan penyelesaian dengan mengamankan raja terlebih dahulu dan bisa memplot kuda di petak D5. Dari sisi pemain hitam, kita bisa lihat bahwa Hari Krishna Pentala sampai langkah ke-14 ini belum menyelesaikan pengembangan buahnya dengan sempurna, yaitu masih ada kuda di petak B8 yang belum berkembang dengan sempurna. Artinya apa? Artinya Hari Krishna Pentala ceroboh ya untuk terlalu menyerang di pagi hari dia. Apa akibatnya? Ya, Hari Krishna Pentala lanjutkan dengan kuda memukul kuda, pion memukul kuda, dan menteri B6. Sampai langkah ke-15, dia belum bisa mengeluarkan kuda di petak B8 ini, karena dia harus menjaga pion di petak B4 yang lemah. Ya, Magnus benteng memukul benteng, gajah memukul benteng, dan pion memukul pion memukul pion, dan teman-teman bisakah tebak di langkah ke-18? Bagaimana cara Magnus Carlsen melanjutkan serangan? Dengan ide kreatif. Ya, ini sudah memasuki babak permainan tengah. Luar biasa kalau kalian memiliki ide langkah G4. Boom. Langkah yang kelihatannya sederhana aja, tapi ini memiliki ide mencegah hitam untuk bisa memplot dua pion sejajar E5 dan F5 dan bisa menutup kekuatan gajah. Tapi juga memberikan ruang bagi kuda untuk bisa ke petak G3 dan untuk lanjutkan serangan dengan kuda masuk ke petak F5. Menyerang petak G7 dan bisa dilanjutkan dengan menteri G5. Dari satu langkah aja kita bisa mendapatkan pelajaran dari juara dunia catur Magnus Carlsen, guys. Ya, kemudian Hari Krishna Pentala merespon dengan kuda ke petak D7, putih lanjutkan dengan kuda G3. Hari Krishna menahan petak F5 dengan G6, putih lanjutkan serangan dengan benteng C1. Hitam benteng D8, Magnus Carlsen kuda E4, hitam kuda F6, kuda memukul kuda, menteri memukul kuda, benteng masuk ke petak C5.
Ide berikutnya adalah mengambil pion di petak B4, jelas karena benteng C5 selain menjaga pion di petak D5 juga bisa membuat susunan baterai dengan menteri C1. Hitam kembali ke petak B6 dengan menteri B6, putih menteri E3, dan hitam menteri A7, putih menteri C1. Tidak mengizinkan Hari Krishna Pentala masuk ke petak A1. Kemudian hitam gajah B7, putih H4, hitam menteri B6, Magnus H5, boom. Kemudian hitam H6, putih menteri E3. Blunder dilakukan oleh Hari Krishna Pentala dengan pion memukul pion H5. Seolah menteri E3 ini biasa-biasa aja, padahal ada ide sangat besar, ide yang sangat brilian yang disiapkan oleh Magnus Carlsen. Dan ini waktunya sobat pencinta catur untuk menebak ada apa sih di balik menteri E3 ini? Dan kenapa pion memukul pion ini blunder? Bisakah sobat pencinta catur menebak langkah brilian dari Magnus Carlsen di langkah berikutnya? Yap, tepat banget adalah langkah benteng C8. Boom. Idenya adalah bahwa menteri di sini tidak terjaga dan ada peraduan menteri. Sementara kalau menteri memukul menteri, benteng makan benteng D8 bunyi skak dulu dan putih akan unggul satu benteng. Ya benar banget, ya hitam harus menjaga bentengnya dengan menteri ke petak D6. Tapi ini terlambat teman-teman, karena Magnus Carlsen lanjutkan dengan benteng memukul benteng, menteri memukul benteng, dan menteri memukul pion H6. Kenapa evolution bar-nya masih tinggi aja? Ya karena ide berikutnya sangat mematikan. Ada ide gajah E4 untuk gajah H7 skak, raja H8, gajah tarik G6, raja G8, menteri H7, raja F8, dan skakmat. Kenapa saya bisa melihat itu? Ya kalau teman-teman sering nonton RL Chess, teman-teman harus bisa berpikir beberapa langkah ke depan. Itu ide dari juara dunia catur Magnus Carlsen. Ya kemudian Hari Krishna Pentala merespon dengan gajah memukul pion D5. Udah salah, dilanjutkan dengan kesalahan lagi. Sekarang gajah ke petak E4 tidak bisa dilakukan, tapi Magnus Carlsen bisa mengambil keuntungan dari gajah memukul pion D5. Yap, tepat banget. Dengan menarik mundur menteri ke petak D2 untuk mendapatkan pin di menteri D8. Apabila E4 pun ini percuma ya, karena akan disantap juga pion di petak E4 dan tetap tidak menghilangkan ancaman pin terhadap menteri D8. Hari Krishna pion memukul pion G4, menteri memukul gajah, menteri memukul gajah, menteri memukul menteri, kemudian gajah memukul menteri. Ya, Hari Krishna Pentala mungkin menduga, dan mungkin kita ya kalau berhadapan dalam posisi endgame seperti ini, 4 pion lawan 2 pion, mengira bahwa ini, waduh susah nih ya, putih gimana cara menangnya. Nah, teman-teman, kita lihat beberapa langkah ke depan, cara Magnus Carlsen menghandle situasi ini. Hitam raja G7, putih raja G2, hitam F5, putih raja G3. Raja harus dinaikkan dalam permainan endgame, itu sangat penting karena raja bisa jadi kunci kemenangan bagi pemain, teman-teman. Hitam raja F6, putih raja H4, terus masuk. Hitam M4, kali ini putih memainkan gajahnya. Ya karena kalau dia memainkan raja ke petak H5, maka Hari Krishna Pentala akan mendapatkan remis dengan raja E5. Gajah C6, raja akan naik ke petak F4. Magnus memainkan gajah C6 untuk bermain tempo di sini, menunggu situasi yang tepat. Hitam raja ke petak E5. Kemudian putih raja G3. Hitam raja D4, putih raja F4. Kemudian hitam raja D3, raja memukul pion F5. Raja tidak bisa menjaga lagi pion di petak E4 dan dia memainkan langkah E3. Pion memukul pion, raja memukul pion, dan Magnus memplot dulu pion di petak terang B3. Dan ini jadi kunci kemenangan juara dunia catur Magnus Carlsen. Ia masih bisa dilanjutin dengan langkah G3, Magnus akan raja G4. Raja F2 akan ada raja H3, pion tidak bisa dijaga lagi, masih dijaga gajah terang. Raja ke petak E3, dimakan raja G3. Raja D3, raja F4. Raja C3, gajah D5. Raja D4, gajah C4, raja C3, raja E4, raja D2, raja D4, raja C2, raja C5, raja C3, raja B5. Pion akan jatuh
Dan pasti pion ini akan promosi. Hebat ya. Gila, endgame yang sangat luar biasa sih. Kalau saya dihadapkan dengan posisi tadi, pasti bakal mikir lebih dari setengah jam. Tapi sebentar, gimana kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian sobat pencinta catur pada saat momen posisi raja ke petak H4? Kenapa nggak raja ke petak G6 aja? Apa jalan putih? Ya putih akan tetap menunggu dengan tempo, gajah C6, raja F6, dan ya ini menarik ya. Raja akan ke petak H5, apabila E4 akan ada B3. Raja E5 akan ada raja G5. Raja D6 akan ada gajah B5. Raja C5 akan ada gajah C4. Endgame yang pasti akan menarik, tapi ini sangat penting untuk menjaga pion di petak B3 ini ya, karena ini jadi kunci kemenangan dan aset bagi Magnus Carlsen. Kira-kira seperti itu teman-teman, akan ada saatnya tempo yang menguntungkan bagi putih untuk menang. Nah, kalau kalian penasaran, kalian juga bisa bahas posisi ini untuk meningkatkan skill kalian dalam permainan akhir. Itulah partai yang terjadi di babak keempat, teman-teman. Bagaimana komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Yang pasti Magnus Carlsen sekarang menaikkan kembali elo ratingnya ya, berkat kemenangan ini. Artinya Magnus Carlsen sudah bermain dengan 3 game, 2 kali menang di babak kedua dan keempat, dan 1 kali remis di babak pertama. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Magnus Carlsen nih bos. Senggol loh. Ntar disenggol Hans Niemann ya.